Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismayanti. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai realm Amerika Selatan. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama, kondisi geografis Amerika Selatan. Yang kedua, topografi Amerika Selatan. Yang ketiga, iklim Amerika Selatan. Dan yang keempat, kondisi hidrologi Amerika Selatan. Yang kelima, flora dan fauna endemik Amerika Selatan. Yang keenam, sumber daya manusia Amerika Selatan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mendengarkan penjelasan dari poin-poin yang telah saya sebutkan. Seperti yang telah saya tadi sebutkan, bahwa kali ini saya akan membahas mengenai realm Amerika Selatan. Pokok pembahasan pertama yaitu kondisi geografis Amerika Selatan. Kondisi geografis Amerika Selatan beragam, secara umum berupa hutan hujan tropis, padang rumput di bagian selatan, dan pegunungan tinggi di bagian barat. Diduga Amerika Selatan didiami pertama kali oleh manusia yang bermigrasi dari Asia melalui Tanah Genting Bering atau sekarang merupakan Selat Bering menuju Amerika Utara dan ke selatan menuju Amerika Selatan. Diduga lain tentang hal migrasi tersebut, Amerika Selatan adalah dari bagian selatan Samudra Pasifik melalui Kepulauan Okeania. Luas area Amerika Selatan berada pada peringkat keempat setelah Asia, Afrika, dan juga Amerika Utara. Sedangkan untuk populasinya terdapat pada peringkat kelima setelah Asia, Afrika, Eropa, dan juga Amerika Utara. Pada pokok pembahasan kedua yaitu topografi Amerika Selatan. Amerika Selatan adalah sebuah benua yang berada di antara Samudra Pasifik dan juga Samudra Atlantik yang tersambung dengan Amerika Utara melalui Tanah Genting Panama. Benua ini dilintasi oleh garis khatulistiwa dan sebagian besar dataran benua tersebut berada di belahan bumi selatan. Bagian barat Amerika Selatan terdiri dari barisan pegunungan Andes dari utara hingga ke selatan, sedangkan bagian timur benua merupakan dataran rendah. Sebagian besar juga merupakan basin sungai, yaitu Sungai Amazon dengan hutan tropis yang lebat. Untuk materi selanjutnya yaitu hidrologi Amerika Selatan. Amerika Selatan memiliki pegunungan dataran tinggi, dataran rendah, dan juga sungai. Di bagian selatan benua Amerika ini ada sungai besar yaitu Sungai Amazon. Sungai ini mengalir dari berbagai anak sungai yang ditutupi oleh hutan Amazon. Arus laut dan sistem pegunungan memiliki dampak besar pada Amerika Selatan. Sungai terpanjang di Amerika Selatan adalah Sungai Amazon yang mengalir melalui Peru dan juga Brasil. Amerika Selatan juga memiliki danau yang sangat indah. Dan danau terbesar adalah Maracaibo di Venezuela, yaitu juga adalah satu yang tertua yang ada di planet ini, yaitu di planet Amerika Selatan. Pada pembahasan selanjutnya yaitu kondisi iklim Amerika Selatan. Iklim di sebuah Amerika Selatan adalah khatulistiwa, subekuatorial, dan juga tropis. Di selatan, iklimnya subtropis dan juga sedang. Arus laut dan sistem pegunungan memiliki pengaruh besar pada iklim Amerika Selatan. Di wilayah sabuk khatulistiwa Amerika Selatan ada hutan khatulistiwa lembap yang lebat, selva, dan kedalaman benua ada stepa tropis dan subtropis kampos. Lanjut, pada materi berikutnya adalah flora Amerika Selatan. Yang pertama ada bunga pukul 4. Nah, bunga pukul 4 ini asal Amerika mempunyai banyak warna. Di antaranya merah, kuning, dan juga putih. Yang kedua, Monstera andersoni, disebut juga janda bolong, tanaman keju Swiss atau tanaman bolong 5. Selanjutnya ada Sterani, yaitu genus tumbuhan dalam keluarga rumput. Selanjutnya fauna Amerika Selatan. Fauna Amerika Selatan terdiri dari berbagai macam hewan unik yang berkembang dalam isolasi relatif. Isolasi relatif dari Amerika Selatan telah berakhir tiba-tiba beberapa juta tahun yang lalu ketika Tanah Genting Panama terbentuk, memungkinkan migrasi hewan skala kecil
yang akan mengakibatkan pertukaran besar Amerika. Adapun fauna endemik Amerika Selatan, yang pertama ada lama, kedua toko taucan, ketiga ikan piranha, dan yang keempat jaguar. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping. Di situ ada beberapa gambar mengenai fauna endemik Amerika Selatan seperti yang telah saya tadi sebutkan. Lanjut, untuk materi selanjutnya itu adalah sumber daya manusia Amerika Selatan. Sebuah gelar sarjana adalah ciri pendidikan tinggi. Gelar itu diberikan kepada mereka yang mendedikasikan 3-7 tahun untuk belajar program tertentu. Gelar sarjana dapat diperoleh dalam berbagai disiplin dalam ilmu dan juga pengetahuan. Adapun negara yang ada di Amerika Selatan, yang pertama Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Ekuador, Guyana Prancis, Kolombia, Paraguay, Peru, Suriname, dan terakhir Uruguay. Selanjutnya, ekonomi Amerika Selatan. Ekonomi Amerika Selatan terdiri dari sekitar 430 juta orang yang tinggal di 12 negara dan 3 wilayah. Ini mencakup 6% dari populasi dunia. Di Amerika Selatan, perbedaan orang kaya dan orang miskin sangat besar. Di Paraguay, Brasil, dan juga banyak negara di Amerika Selatan lainnya, orang-orang 20% yang terkaya dapat memiliki lebih dari 60% kekayaan negara, sedangkan 20% termiskin hanya memiliki kurang lebih dari 5% saja. Nah, perbedaan ini dapat dilihat dari banyaknya kota-kota besar di Amerika Selatan yang memiliki rumah kumuh dan juga gubuk dekat dengan pencakar langit dan apartemen mewah dari kelas-kelas atas. Pada tahun 2002, tingkat pengangguran di Amerika Selatan adalah 10,8% dikarenakan inflasi yang tinggi hampir di seluruh negara-negara Amerika Selatan. Suku bunga turut meningkat dan investasi menurun. Suku bunga biasanya 2 kali lipat dibandingkan dengan Amerika Serikat. Di Venezuela sekitar 22% dan 23% di Suriname. Dengan pengecualian di Chili yang dimulai sejak tahun 1973 di bawah Augusto Pinochet. South American Community of Nations adalah sebuah zona dagang bebas yang direncanakan di benua ini. Hal itu untuk menyatukan dua organisasi perdagangan, itu perdagangan bebas yang telah ada, Mercosur dan juga Anden Community. Lanjut pada sumber daya alam Amerika Selatan, yaitu pada tingkat pertanian. Ada tanaman utama di Amerika Selatan, yaitu adalah gandum, beras, biji, minyak, dan juga biji-bijian kasar. Selama 2 dekade terakhir, Amerika Selatan secara signifikan meningkatkan partisipasinya dalam perdagangan pangan dunia karena kinerja Brasil dan Argentina, negara-negara yang berhasil memanfaatkan peningkatan permintaan kedelai yang mengesankan. Sedangkan Peru adalah pusat asal 2 tanaman yang sangat penting secara budaya, seperti kentang dan juga kacang pada tahun 2016. Sedangkan Paraguay adalah pusat asal spesies seperti singkong, kacang, dan juga nanas pada tahun 2003. Ekspor produk pertanian sangat penting untuk negara perdagangan di sebagian besar negara. Tanaman agraris utama adalah tanaman ekspor, seperti kedelai dan juga gandum. Produksi bahan makanan pokok seperti sayur-sayuran, jagung, kacang-kacangan cukup besar, namun terfokus pada konsumsi dalam negeri. Peternakan untuk ekspor daging penting di Argentina, Paraguay, Uruguay, dan Kolombia. Di daerah tropis, tanaman yang paling penting adalah kopi, kakao, dan juga pisang, terutama di Brasil, Kolombia, dan Ekuador. Secara tradisional, negara penghasil gula untuk ekspor adalah Peru, Guyana, dan juga Suriname. Dan di Brasil, tebu juga digunakan untuk membuat etanol.
Nah, jadi itulah tadi penjelasan mengenai film Amerika Selatan yang telah saya paparkan. Semoga dapat dimengerti dan dapat menambah wawasan kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.